Ball 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Hey yo, para dopot, saya kembali lagi di episode terbaru podcast selesai. Tentunya masih bersama Hanif Tamrin, Coach Jasin dan Panji Suryono dalam upaya kita untuk bebas dari cicilan-cicilan kita alias merdeka secara finansial dan menunggu season baru di mana akan datang pastinya gue yakin sponsor-sponsor baru. Dan sekarang kita juga udah hadir di YouTube tanpa melupakan juga para pendengar kita yang ada di Spotify. Welcome to the new episode dengan bintang tamu yang merupakan kawan lama kita guys ya. Dia dulu adalah presenter Entertainment News. Anjay. Enggak, gue kasih yang bolanya, gue kasih yang lainnya. Dan sekarang lagi sibuk ngumpulin jersey-jersey ratusan juta. Welcome Indra Bimo. Hai, Karbina, Dedi. Lo banting Bim sekalian. Bukan gue nih. Gila. Ngobrol dong, debat dong sama Coach Jasin. Gak selama hidup lo soal debat kali. Apa-apa didebatin ya. Kalau kata Bimo waktu jadi sportcaster bola ya. Iya, itulah. Bukan yang gosip. Bukan. Dan ini adalah kalau kalian lihat dengan formasi lama ya dulu di TV. Itulah ya. Panji, Bimo dan Coach Jasin. Kalau kalian dulu suka itu nonton 7-8 tahun yang lalu loh. Iya. Kita 2014 itu kan 10 tahun Iya. ESPN. ya kalau mulainya 10 tahun yang lalu. Terakhir 7 tahun. siaran 7-8 tahun yang lalu. Tapi lu lebih enjoy mana Coach? Di acara YouTube atau yang Oh di... YouTube lah jauh. YouTube lebih enak ya? Ya duitnya dong. Dia nanya duit, Bro, Bim. tapi kalau gue juga suka yang di TV Coach. Karena? Soalnya baru mau nanya dikit, lu pada ngomong panjang terus iklan. Bro, easy main. Gue cuma nanya, gue bikin pertanyaan banyak. Paling 4 keluar nih. Sisanya Coach Jasin dapat. Gue iklan. Duit men. Thank you Ji. Kita ketemu lagi di Net Soccer suka-suka. Banyak yang DM gue akhirnya sebagai penonton lama. Ya. Mereka tuh nonton dulu waktu masih zaman SMA atau kuliah. Iya. Sekarang udah kerja, udah ada yang nikah. Ya ada yang 10 punya tahun yang anak. lalu mulainya. Gila ya. Iya anjing tuh udah lama loh 10 tahun yang lalu. Iya. Ya kalau Coach mah sama-sama aja Fly. sih. Iya. Buat dia 10 tahun udah gak berasa Ji. Iya. Ya Bim, apa kabar Bim? Baik banget. Terima kasih udah diundang di sini. Gue happy banget bisa bareng sama Coach Justin, sama Hanif, sama lo lagi dah. Karena semua kartu as gue ada di tangan kalian. Nggak tau nggak Mas Justin? Gue cerita, gue spill dikit nih. Zaman gue masih inget Coach yang nganterin gue pulang Coach Justin. Ya nggak sih Coach? Iya. Zaman mobilnya masih. Gue juga suka nganterin lo yang di kosannya apa namanya dulu? Kayak mobil lu gak keren bro. Anjing. Kalau mobil Coach Justin keren. Udah gue lupa lah. Iya. Mobil lo apa tuh kayak biasa BMW. banget. Gue masih punya BMW waktu itu. Itu dia makanya. Makanya gue inget kalau Makanya dia gak nganterin waktu naik Avanza nggak dianterin kan? Anterin. Sempet. Bro, gue ngalamin Coach Jasin zamannya mobilnya masih BMW, pindah ke Avanza sampai akhirnya ke BM lagi. Sampai itu mau apa? Apa? Mazda ya sempet ya? Polo ya. Golf itu ya. Sekarang jadi anak EV kita. Apa tuh? Electric Oh, vehicle. yang berdua udah mulai anak EV ya. Kita anak EV. Bim lagi sibuk apa Bim sekarang Bim proyek? Gue gini-gini aja loh bro. Anjay. Jadi udah habis berapa banyak Ji? duit ya? Bim buat beli jersey Bim. Total deh Bim. 800 juta. Enggak. Lebih. Enggak. Itu suka di quote taruh di TikTok lagi. Gue baca 800 juta dan juga nih anak gue. Iya. Tapi kan kalau misalnya lu hobi sama sesuatu gitu, misalnya motor, mobil, Iya sih. lebih dari Iya, jersey lah. Tapi gue juga nggak pernah bahas harga kan. Iya. Gue nggak pernah bahas harga. Iya. Seriusan gue nggak pernah bahas harga karena menurut gue itu sesuatu yang nggak bisa dibarter value to value gitu loh. Kayak jersey ini misalnya, ini orang bakal ngeliat nih jersey kuning. Tapi lu apa lihat sih? juga sebagai investasi dong. Gue ngeliat investasi. Iya. Jadi gue adopsi Jadi beberapa. di luar hobi juga investasi. Iya, tapi ada nggak semuanya berhasil ya Coach. Iya. Ada juga yang kayak jersinya gue pikir nih kayaknya nanti harganya bisa flipping 2-3 kali lipat, makanya gue keep dulu. Tiba-tiba di poin tertentu dia drop gitu harganya. Jadi ya Ini anak ini pinter ya. Jadi 10 tahun yang lalu pas kita mulai, ilmu bolanya dia tuh segini. Anjir. Almost 0, bentar. Serius? Bener, ilmu bola itu nothing. Ah. Cuman dia itu udah koleksi
kartu loh. Banyak banget dulu kartu. Dia itu udah koleksi kartu, dia coach pemain ini siapa yang beli, dijual berapa, dan itu nilainya udah jutaan, udah 10 juta, 15, 20 juta. Di saat dia nggak ngerti bola, nggak ngerti. Jadi memang tujuannya Flipping. di samping hobi juga investasi, termasuk jersey. Itu kartu apa kabar Bim sekarang? Kartu itu pas lagi pandemi itu ngalamin kenaikan lumayan gede tuh, sampai berkali-kali lipat lah. Wow. 10x, 20x, 30x. Lu lepas. Ada yang gue lepas. Ada yang dilepas. Yang Messi itu gue lepas. Iya. Udah jadi aset-aset juga. Jadi maksudnya Iya. gue emang hobi nggak berdasarkan hobi karena gue ini kayaknya lagi orang-orang pada FOMO itu gue ikutan Iya. belanja itu juga nggak. Gue ngeliat juga nanti punya value nggak di 5-10 tahun ke depan. Kalau emang ada value-nya ya gue nggak ada salahnya gue adopsi. Karena lu udah benci sama Messi jadi lu lepas tuh kartu-kartu Messi ya. Entar dulu. Dia tuh Messi banget. Enggak, kalau investasi enggak melibatkan emosi. Tapi sebenarnya lu Demi cari fans duit. apa sih Bim? Tim. Waktu itu. Iya, enggak sekarang. Sekarang gue beneran gue lagi Nggak, menikmati dia masa-masa menikmati jomblo. bola Messi pindah aja. udah cabut dia, udah hatinya udah lost dia. Itu kan maksudnya sebuah konsep yang agak agak unfamiliar buat kita. Tidak attach sama Enggak, sama Raditya Dika juga gitu. sama Dia enggak Dia ngefans apa-apa, cuman dia Tapi suka ngikutin nonton bola main aja. nonton bola juga. Iya lagi menurut gue siapa sih yang nggak apa-apa kan jadi kontrarian gitu. Iya, Nggak iya, apa-apa iya, juga iya. jadi fans kardus karbit. Gue menurut gue nggak apa-apa. it's fine gitu. Fine gitu aja ya. buat gue karena nggak setiap orang yang mau nonton bola harus attach sama satu pemain, Iya, betul. sama betul, satu klub. Betul. Bisa jadi cuma suka ngeliat enjoy the game. enjoy the game. Iya. Dan gue ternyata turn out gue ngerasa oh I love the game, not the player, not the Iya, club. iya. Gue I love the game. Jadi gue suka ngeliatnya gitu. Suka ngeliat orang lagi diceng-cengin, suka Iya. ngeliat orang kayak gitu. Jadi euforianya gue suka banget. Tapi lu nggak pernah dicengin sama satu atau lu dibully sama salah satu fans club? Sering sih kalau di Iya. di sosial media sering, tapi kan Kalau dia kan ceng-cengan lah. Madrid nih, pasti kan yang ini bertentangan sama Bukan dia. Madrid, cuma MU, Madrid, Iya. Chelsea. Nah, tapi yang paling sensitif sama lu Rentetan. Madrid anjir. Itu Madrid. Nah, kalau dia mungkin ya yang di luar MU lah, pasti yang benci sama MU ya Liverpool gitu ya. Nah, kalau lu apa Bim, banyak ya Bim? Kalau gue tapi gini ya, kadar bencinya, hatersnya kayaknya di sosial media gue sepengetahuan gue gitu. Ya orang-orang yang ngelucu aja kayak ini bang, misalnya gue bikin statement soal Ruud van Nistelrooy nih masih terlalu prematur nih kalau misalnya dibilang pelatih hebat misalnya baru menang 5-3 langsung 5-2 langsung orang kayak bilang dia hebat prematur nih. Terus nanti ada yang bikin opini-opini yang menurut dia lebih baik daripada opini gue. Jadi selevel itu nggak sampai hates. Nggak Hates sampai gitu. nge-DM lu, gue cari lu bang, keluarga lu di mana? Mana gitu berani ya. cari dia? Lu gak liat badannya Bimo kayak gimana? Gue ngasih alamat gue lah. Nih come. Gue open house. Let's go. Sorry man, beda level. Tapi kan lu akhirnya mulai Karbida ini kan waktu itu lu pernah nelfon gue tahun lalu ya Pak? Ada tahun Kayaknya lagi? belum tahun lalu, Kita bro. sempat brainstorming ngobrol di telepon gitu lah tentang konten ini. Panji dan akhirnya- diajak pertama kali di Enggak, dia telepon. diskusi dulu untuk bikin seperti brainstorming. ini. Apa sih yang menarik segala macam gitu-gitu kan ya Bim. Jadi- Akhirnya lu ngejadiin ini gimana akhirnya? Jadi gue tuh sempat ngobrol-ngobrol sama Teman-teman lama lah ya. teman-teman lama lah. Tapi salah satu momennya gue inget gue lagi makan di salah satu restoran di Pondok Indah namanya restoran Roma. Oh, Ya oke. tahu gue sering sih. Pondok Ya, Indah 3. ketemu sama Oh Koci. iya, ketemu dia ya. Tiga. Dan Tiga. di biasa lah coach vlog, lu nggak mau balik lagi bikin bola tuh lagi menarik. Siapa yang ngomong gitu? Iya nih. Oh dia. Yang suka nempok-nempok orang kan ini. Iya. Babe. Iya sih. Dia bilang beres itu udah tuh selewat tuh. Ya. 1. Terus gue ngitung 2, 3, teman-teman gue bilang, "Bro, balik ke bola. Coba deh." Sampai akhirnya bini gue udah mulai belanja jersey lah. Ya. Lucu juga nih jersey ini buat gue koleksi nih dan ada value-nya gitu. Market value-nya tuh gue bisa track. Sekolah kata Andrea, daripada lu cuman belanja jersey kan lu punya trahnya tuh lu di bola. Maksudnya lu ada Orang masih ingat lu Background lah. lah. ada Ya. backgroundnya Masih walaupun ingat lu banget. nggak jadi pandit tapi lu Ya. ngerti bisa lu suka bola kenapa nggak lu jadiin konten atau jadiin hobi lu yang bisa nge-share experience-nya ke orang-orang. Iya. Itu yang ngebuat gue jadi kayak oke deh gue coba. Nah salah satunya gue minta gue
gue coba ngobrol sama quote-unquote senior-senior yang wajib. Satunya gue telepon Kang Jalu orang pertama, kedua Panji. Oh, Kang Jalu salah itu. Salah alamat. Salah alamat. Lu yakin? Salah wujud doang. Iya. Enggak, kalau itu pasti jawabannya tempat pijat yang bagus. Terdekatnya itu pasti jawaban enggak mungkin bola. Sama cerita-cerita sama apa Ebony. Gua enggak percaya lihat mukanya Kang Jalu anjing. Iya, Karena rambutnya pirang lagi. Iya. Tapi dia kalau untuk urusan otak emang jalan ya. Bukan maksud gue tahu waktu itu Koci udah jadi top of mind. Maksudnya gue ya kali nelfon untuk nanya perintilan yang levelnya mediocre gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan mediocre lah menurut gue. Pertanyaan basic. Jadi gue nanya aja ke ya menurut gue jawabannya juga bisa masuk ke kepala gue. Nanya Kang Jalu, nanya lu bukan berarti lu mediocre ya bro. Maksudnya gue butuh POV lu dari Ji udah Ji lu mediocre Ji. Ya walaupun iya sih. Enggak. Gue lawan Panji, gue nanya gimana ininya sekarang petanya gue pengen tahu aja. Industrinya bukan petanya. Terus akhirnya lu mantep bikin tuh gimana? Si Karbida tuh jadi akhirnya gue mulai dari sesuatu yang gue suka dulu. Dari nonton bolanya udah jelas, sama koleksinya. Dari koleksi bolanya gue bisa dapetin komunitasnya. Komunitasnya tuh ngebuat gue ngerasa gue punya entitas baru. Karena gue waktu itu sempat baca quotes gitu loh. Gue tuh orang yang suka baca quotes tuh nempel kayak the measure of intelligence is the ability to change gitu kan. Jadi kayak wah. Dan kalau emang lu cuman punya hidup let's say 70 tahun, 80 tahun di dunia ini, masa lu cuma ngerasain satu kali experience dalam hidup gitu. Iya juga ya. Boleh deh gue coba experiencing lagi yang gue pernah punya, tapi sekarang gue revive lagi dengan entitas yang baru. Itu yang buat gue akhirnya dari jersey, gue berusaha untuk ngasih experience-nya soal jersey-nya. Dari jersey-nya gue ngasih experience-nya untuk pas waktu itu momennya lagi Euro. Boleh gak sih gue coba bikin konten? Orang kan sekarang suka storytelling kan. Dan ya kita semua yang berempat di sini kita punya capacity-nya untuk bercerita. Kan banyak orang juga yang nggak punya capacity-nya untuk bercerita, bertutur secara runut gitu. Mungkin itu salah satu yang ngebuat gue nyaman untuk ngejalanin konten soal perbola-bolaan. Bukan soal knowledge-nya, karena kalau untuk knowledge-nya sekarang gue mungkin nggak akan ada selevel sama kalian untuk knowledge bola. Atau bahkan sekarang orang-orang anak-anak yang Gen Z gitu ngapain sih dengerin lu, kan ada ChatGPT. Tapi yang siapa yang bercerita itu lebih menarik kan. Kenapa Koci, kenapa lu itu, karena kan kemampuan storytellingnya berbeda-beda. Dan itu yang pengen gue share di niche-nya gue, di market gue. Motivasinya apa sih Bim lu balik bikin bola? Karena kan sebenarnya gini, kalau kita lihat lu udah cukup well established di dunia peraktingan. Lu udah lagi naik daun semua peran-peran antagonis sih, kayak yang unik-unik lah. Yang unik-unik lah, peran-peran yang banci lu juga undercover kan. Maksudnya unik-unik tuh dapat gitu. Pedagang narkoba lah gitu kan, atau enggak gangster lah. Kan itu peran-perannya tuh udah beyond imagination lah buat gua. Wulan Guritno lah. Iya, ya lumayan bagus tuh. Iya. Enggak. Andrea mah ya bukan bercanda Andrea. Itu kan udah menurut kita tuh premiernya tuh Andrea sebelah gua. Dia pas lagi premier gini. Aduh, udah kebayang ada jam ini. Tapi gue nonton film Indonesia gara-gara dia. Yang pertama, gue masih ingat. Yang pertama itu yang yang ada danau yang sama Denny Sumargo. Iya. Nah itu. Yang ternyata film bagus. Batak ya? Bukan. Sama Densu. Sama Densu. Ya dua-dua gue kenal, gue nonton dari situ, gue ngikutin film dia semua. Sampai terakhir yang bom-boman itu. Iya, ada Bimo, gue nonton. Ya, untuk film Indonesia keren banget. Ya kan jarang ada film kayak gitu yang dahsyat lah, yang bombastis banget tuh. Iya Bim, kan udah established tuh Bim di TV. Saya sengaja lu udah punya positioning lah bahwasannya untuk karakter-karakter yang unik dan karakter-karakter yang routing gitu, yang kayak ini susah dimaininnya atau emang out of the box tuh lu udah bisa memainkan dengan baik, apalagi jadi Reno, jadi apa segala macam. Tiba-tiba lu bikin bola lagi, kenapa gitu Bim? Apa sih Bim yang memotivasi lu gitu? Kan kita dibilang berantemnya sama pertanyaannya terlalu bagus, terlalu pintar. Maksudnya uneducated, kayak pertanyaannya, "Bang, Nicholas Jackson bagus, Bang." gitu kan, kayak gua aduh kan iya Bim, maksudnya lu ini menghadapi itu lagi gitu loh Bim. Ya itu tadi gue tuh suka banget untuk experiencing sih, sama gimana kalau ternyata yang kalian lihat di sosial media gue itu entitas Karbida, itu bukan diri gue. How if itu adalah alter ego gitu ya. Alter egonya Ganindra Bimo yang lu nggak akan pernah lihat di gue.
Dan itu yang sebenarnya gue lagi pengen. Makanya kenapa LS sih jersinya, kenapa pakai celana pendek biasanya gitu. Cuman kalau pakai celana pendek, kemarin gue terakhir ke podcast segini bro. Kayak celana renang. Kayak celana renang. Gue ngeliat kan anjing, kok jadi kayak celana renang. Iya bener sih. Bener sih. Kan ganggu kan. Segini gue cuekin. Udah gitu bijinya keluar aja. Iya. Boleh ngomong gitu ya? Boleh. Bebas itu mah. YouTube boleh. Siap-siap lo ya. Ya gitu, maksudnya motivasinya apa? Ada yang bilang stress coping orang kan bla bla bla. Mungkin salah satu stress coping gue adalah untuk punya satu karakter yang bisa gue perankan dan gue enjoy ngejalaninnya. Nggak mungkin kan gue jadi karakter, gue hidup dalam karakter misalnya Moreno Konga misalnya. Daily basisnya kan gue gak mungkin jadi Moreno men. Walaupun gue dapat glorifikasinya gitu, cuman menurut gue tetap harus balik jadi ke karakter yang menyenangkan, lovely gitu. Salah satunya adalah lewat bola-bolaan ini. Dan gue suka untuk develop karakter untuk Karbida. Ada gak sih bedanya Bim sama dulu waktu jadi sportcaster awal-awal ngomongin bola sama sekarang kan? Banyak nih mungkin orang akan bilang Bimo secara karakter juga udah kuat gitu. Kita mungkin kayak siapa Rian Masif, Dr. Tirta yang memang udah punya positioning kuat, tiba-tiba dia main di bola, orang minimal pasti akan lihat nih awareness-nya, wah nih orang punya karakter yang kuat, jadi mau gak mau lu punya positioning yang orang akan ngelihat lu dulu karakternya sebelum lihat kontennya gitu. Lu merasa lebih easy gak sih untuk bisa menembus market itu jadinya? Gue kemarin sempat lihat kontennya si Derian Syah, bagus banget tuh. Dia bilang kalau untuk jadi content creator atau kreator apapun gitu ya, yang paling penting adalah yang orang akan lihat itu kan pertama either itu foundernya atau siapa orang di balik itu. Kedua adalah produknya. Ketiga adalah perusahaannya. Jadi apa yang paling menarik supaya audiensnya bisa tap in. Mungkin kalau tadi omongannya positioning, gue nggak pernah berasa gue punya positioning as a celebrity gitu. Gue nggak pernah punya perasaan itu. Tapi gue ngerasa market bola-bolaan sama market yang pernah gue bangun di lewat project-project gue mostly yang series terakhir tuh yang action lah mostly gitu. Itu sama. Jadi 1:1 sama bola. Marketnya sama. Jadi penetrasinya bisa langsung tap in ke market itu, nggak perlu yang kayak adjust dulu. Kan kadang-kadang gitu kan, lu bikin satu brand baru, lu mesti lu adjust dulu sama audiensnya, adjust dulu sama marketnya. Kalau gue udah sama, karena gue tuh termasuk, berdasarkan data ya, gue termasuk orang yang pengikutnya, maksudnya bukan pengikutnya gimana kata-katanya, orang yang follow gue, berdasarkan data gue tuh 90% cowok. Jadi emang bola, film action, itu ya. jadi sama. Dan tapi menurut lu penggemar bola itu lebih kritis nggak sih? Kritis coach. Kadang bisa dibanding bukan kadang sih. Film atau apa? Sama. Kalau ada si Netflix itu kan dia biasanya 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat lebih detail, lebih aware sama jalan cerita. Dia bisa tahu loophole gitu kan. Bisa tahu kenapa bisa terjalin komunikasi itu. Tapi gue malah termasuk orang yang suka sama orang yang kritis kayak gitu. Dan gak apa-apa buat punya beda pandangan. Karena di zaman sekarang kadang-kadang lu berbeda lu dianggap gak asik. Kan binary negativity thinking banget kan. Begitu lu hitam berarti lu jahat. Lu tatoan berarti lu ini. Kalau lu bola suka Barcelona berarti lu benci Madrid. Enggak lagi enggak men. Gitu, Enggak gitu. Dan itu yang terjadi kalau di gua. Apakah penontonnya termasuk yang kritis? Audiens gue kritis atau enggak? Pertanyaan-pertanyaan gitu. Kadang gue kalau bikin kayak kemarin gue bikin konten soal Miss Hilhers. Gue ngomong kan namanya Miss Hilgers gitu. Abis tuh lihat tuh Koci bilang cara bacanya Hilhers. Tapi kan engagement kan. Gak apa-apa. Gue adalah orang yang tidak apa-apa untuk bikin salah. Gak perlu takut main salah. Namanya juga manusia. Masa lu hidup dalam kesempurnaan? Gak mungkin lah. Ya ini kan gue sih gak apa-apa. Karbida ini kan sempat mencuri perhatian kemarin waktu konten Euronya ya. Lo kan bikin sampai berangkat ke sana juga. Lo pakai jersey Leeds tuh yang Ferdinand di Leeds ya 29 ya nomornya. Yang dia mencari rekor transfer itu. Dan ketemu Ferdinandnya langsung itu memang lo udah berencana ketemu dia langsung atau memang? Ya bro lu kayak gak tahu gue udah setting lah gue. Gue bilang gitu tuh sama Rio. Bro ntar gue nih ya. Lu ntar pura-pura lu jalan-jalan gitu. Belakang lu Ed Sheeran. Jadi gue nanti tinggal. Terus dia bilang gini sama gue. Ya buat Babang Bimo apa yang enggak sih gitu. Kagak lagi. Enggak. Jangan dipotong. Sama kayak kita ketemu Kelly. Ya enggak mungkin di setting gitu kan. Enggak mungkin lah. Terus gimana tuh akhirnya? Lu berapa lama sih di sana? Sebulan coach. Sebulan. Dia jalan-jalan coach ke Italia segala macam. Enggak kan dia hampir semua match. Lu nonton berapa match? Dari total udah 9 match. 8 apa 9 ya? 8 lah. Sama final ya.
Iya. Sama Vini Apa? juga gitu. Sampai final. Iya, sama Andrea juga. Sama Andrea juga kan. Tapi Sama di satu tim bukan sama dia juga. Iya. Timnya juga ikut. ada dua tim produser gua. Terus waktu ketemu Rio tuh dia acknowledge lu sebagai ini public figure dari Indonesia yang punya Dia kan nggak tahu. followers. Kan masih kasih tahu nih Ganda Bimo. Jadi waktu gua ini beneran ya, ini nggak maksudnya nggak unscripted. Ya. Begitu sampai di Berlin gua ke salah satu stasiunnya gede banget. Iya, stasiun Berlin apa namanya? Iya. Hauptbahnhof. Hauptbahnhof itu bagus banget kan. Iya, Ada iya, tempat iya. buat nitipin si kopernya. Nah, gua naruh koper, gua masih pakai baju hitam yang ini yang Nike. Ya, daleman. Nike daleman itulah. Basicnya. Terus gue bilang sama Andrea, gue buka koper, gue bilang sama Andrea ini buat nonton pertandingan ini. Hooligans nih kejam-kejam nih, mendingan pakai Rooney yang orang pasti respect atau Yeah. pakai Rio Ferdinand Leeds warna kuning gini ya. Sebini gue bilang aku tuh suka warna kuning ya daripada warna biru, orang pasti langsung kayak eyeballnya ke lu. Iya, eye catching. Eye catching Iya, banget. iya, Nah, iya. gue pakai long story short, nah, sampailah tuh ke sampailah waktu itu tapi bukan di Berlin waktu itu perjalanannya ke pertandingannya di Schalke ya. Nggak tahu. Oh, Schalke Veltins gua lupa. Arena. Iya, iya. Veltins Arena. Ya long story short sampai sana ketemu sama si tim kontennya Rio Ferdinand. Oh, oke. Oh, Nah, oke. tim kontennya Rio Ferdinand bilang, lu kalau lu beruntung lu bisa ketemu sama Rio Ferdinand di situ. Oh. Karena dia ngomong gitu, gue bilang gue boleh nggak tuker-tukeran, gue boleh nggak DM tukeran Instagram deh, ntar gue DM kalau emang dia bisa ketemu. Ya udah dia ngasih Instagram gue segala macem. Katunya gue DM dia sebelum pertandingan 15 menit sebelum pertandingan berakhir. Iya. Terus gue bilang lu di mana? Ini kalah nih kayak Inggris. Itu kan kalah kan posisinya Iya, 1-0. iya. Boleh nggak gue keluar duluan buat ketemu sama Rio Ferdinand? Boleh, lu keluar aja. Keluarlah gue. Keluar cukup. Gue nunggu di satu tempat yang gue pikir Rio Ferdinand ada di situ. Terus kata dia, enggak, Rio nggak di situ. Rio ada di tempat VIP. Gue mesti masuk balik lagi. Nggak boleh bro. Jadi lu udah keluar udah nggak boleh masuk lagi. Udah marah-marahin dan banyak supporter Inggris yang udah keluar masuk lagi karena ada golnya Harry Kane atau Jude Bellingham gitu waktu itu. Yang mana ya? Yang Lawan duluan siapa sih? yang slow. Yang Ceko. Oh, Slovenia. Lawan Slovenia. Oh, yang Slovenia sundul-sundulan atau itu Ceko? ya. Kane ya, Iya, kalau salah Kane. tuh, ya. Pada masuk lagi rusuh tuh udah ada kuda, udah ada yang kayak wow segala Iya, macam iya, chaos banget deh. Pas chaos gitu gue bilang ya udahlah nggak mungkin lah ketemu Rio. Gue udah nggak lihat golnya. Iya. Gue nggak mungkin ketemu Rio. Ya udahlah. Terus itulah gue jalan ke arah pintu keluar. Terus ketemu sama si produser kontennya itu. Iya. Dia bilang lu kesini nih bisa nih nanti dia keluar lewat sini. Pertama tuh gue bilang emang iya ya. Pertama bener bini gue ngeliat sayang itu kayak Ed Sheeran ya. Oh iya. Tapi gue mau dapetnya Rio Ferdinand. Gue gak pakai baju Ed Sheeran. Jadi Ed Sheeran lewat. Begitu Rio Ferdinand, wah Rio, I'm your fan. Padahal gue paginya lagi mikir pakai Rooney atau Rio ya. Ternyata Ini kagak tahu gue karbit bro. Iya. rezekinya berarti dapat di situ ya. Sekarbit itu lu katanya. Ya emang karbit gue. Lu kan fans Barat bu, gue fans karbit men. Rio Ferdinand juga bilang gitu. Ini jersey tahun berapa nih? Gue suka banget. Pas ditanya gitu gue, tahun berapa ya? Berarti total sekarang di koleksi jersey lo ada berapa Bim? Ratusan nyampe. Hampir gope kali ya. Lu taruh di mana itu di rumah? Serius lu hampir gope. Lu taruh gantung semua di Nggak, lemari bentar. atau? Itu berdasarkan pemain atau satu klub ada beda tahun? Gue suka pokoknya ketika punya sentimen value-nya bisa naik, itu yang gue adopsi. Kayak ini misalnya, ini kan Haaland sekarang eranya Erling Haaland kan. Iya. Mungkin let's say 3 tahun 4 tahun lagi masih eranya dia. Iya. Gue punya jersey bapaknya nih. Iya, iya. Itu kan jadi kayak gue keep jersey bapaknya mungkin 2 tahun 3 tahun lagi mungkin. Iya. Kalau analisa gue tepat harganya bisa. Ya Bisa nunggu dia naik. menang Ballon d'Or lah. Ya, mungkin salah satunya itu. Ya. Jadi gitu kalau misalnya indikatornya apa gue buat beli jersey, apakah karena dari pemainnya? Enggak, karena emang gue ngeliat itu dari sisi Dan investment aja, desainnya desain investment gitu. nggak harus punya background. Sebenarnya yang lu suka aja. Kadang ada yang rare bahkan kayak tadi siang gue lihat partner gue ngejual Ex Teberia. Oh, Juan Severia Spanyol. Iya Oke. kan dari Bilbao dia nggak salah. Bilbao. Maksudnya tuh secara pemain lu kayak aduh siapa sih? Ya. Tapi keren gitu. Jersinya Ya. bagus, match worn dan itu punya nilai value yang
layak untuk dipegang untuk 2-3 tahun Tapi ke itu depan. baru satu kan. Utre baru 1 tadi dikasih tuh sama bokap gue pakai ya. Jelek tapi. Bagus. Itu harus nggak boleh dijual itu. Ya, Itu nggak aset. ada itu. harganya dijual anjir. Tapi Anjing dari ada siapa itu. men? Oh iya itu dua, itu value-nya yang kasih bapaknya. Dari Justin. Tapi lu akhirnya lu pajang semua di rumah gitu atau ada yang ditaruh di koper juga gitu? Enggak, gue gak ada yang gue taruh koper. Semuanya gue gantung di rumah sama gue punya satu tempat namanya Second Republic. Jadi emang buat naruh koleksi gue aja. Yang mahal-mahal tuh yang di situ yang. Buat dilihat aja. Apa yang boneka-boneka itu lu Kenapa dikonversinya sama duit mulu sih? Yang kali kan maksud Itu gue. sales. Dia kan sales. Enggak, Bener, kalau gue bener. kan harus memproteksi value aja. Oke. bener sih. Iya. Tapi kalau dari cerita lu Bim tadi kan banyak banget yang gue lihat ya, yang gue dengar juga itu Andrea membawa banyak sekali keberuntungan dalam setiap every single decision making yang lu lakukan Iya. gitu. Banget. Iya kan, maksudnya kayak tadi pemilihan jersey itu kan simpel-simpel ya, Simple. hal kecil yang ternyata berbuah sangat-sangat produktif nih buat Signifikan lo. buat gua. Signifikan banget. Jadi kayaknya Andrea ini tuh lucky charm banget ya buat lo. Kok dia positif sama lu? Itu dia bro. Dia punya gue nggak punya banyak keberuntungan. Keberuntungan gue cuma satu. Dia punya banyak keberuntungan. Iya. Mungkin bad luck-nya satu gue. Jadi Tapi good itu luck-nya gue di gua inget semua. dari dulu begitu. Dulu begitu, Dari mereka. dulu begitu bahwa ya gue lihat memang pertama kali gue kenal Andrea juga. Ya ini couple ini cocok dari komunikasinya dari apa. Paling lengkap. Gue selalu ngobrol sih, maksudnya gue selalu terbuka, gue transparan aja. Kayak misalnya gue main jersey, gue sekarang balik lagi ke bola, gue lagi ada film adegannya begini-begini. Gue ngomong apa adanya, it is what it is. Dan Andrea tuh termasuk orang yang menurut gue emang angelic banget sih. Dia bilang oke, lu tahu konsekuensinya, lu tahu mitigasi resikonya, lu harus berbuat apa nanti kalau sampai ada yang nggak sesuai dengan harapan lo gitu. Jadi dia bisa, Iya. dia mengerti banget, dia dewasa banget sih. Ya. Tapi dia bisa sampai ikut mensupport lu gitu ya. Kayak kemarin kan lu ke Euro gitu, lu sebulan di luar, lu bawa tim gitu kan. Itu kan menurut gua gila optimis banget men. Lu kayak sebelum kalau gua kan Andrea ikut. Iya, justru itu maksud gua. Kalau dari POV istri nih. Bini lu juga ikut terus kan, Iya. Fred? Enggak. Dia tuh pengen nyamain-nyamain juga Iya. sama istrinya Oh, dia. gitu. Biar top up sama istrinya. Enggak, tapi Salah. beda. Kalau Salah. ini itunya beda. Kalau dia bucin, makanya diajak. Bucin. Gua juga bucin sih, Bukan. gua bucin. Maksud gue gini, dari resiko kan ada resiko coach. Iya. Kalau maksud gue gini, kalau gua ngajak bini gua, itu kan kita sama sponsor kita tuh udah tahunan. Iya. Dan gua kan udah ada revenue dari situ, ya udah gue pakai lah Iya, buat bawa iya, bini gua. iya. Carbida kan entitas baru coach. Maksudnya butuh waktu untuk Bimo Iya. akhirnya tuh bisa maksudnya attract sponsor Iya, iya, atau iya, gimana iya, gitu iya. kan. Tiba-tiba dia berani gitu untuk Iya. bawa tim, bawa bininya gitu kan. Iya. Untuk nge-build story Carbida ini selama sebulan dia ke stadion-stadion. Iya. It will require investment. Ya, Dalam of course. artian masuk nonton Pastilah. bola aja mahal kan. Maksudnya pasti harus Pastilah. bayar. Lu hotel sehari berapa Nah. untuk 4 orang? Nah, ini dia berhasil mengconvince bininya untuk on Ya, board gitu loh. Karena tabungnya udah banyak. Ya, Gitu. Hey. Kan penonton nggak tahu. Ya, Lu pasti tahu lah. Kalau Makanya nggak- gue kalau tanya. Enggak ada yang nggak tahu pasangan selebriti. Ganyan dari Bimo dan Andrea. Nggak. Bimo Bohong sama. aja kalau dia nggak Sama itu. yang kedua, maksudnya tuh gimana dia mengkonvers. Karena kan konsep bola itu coach asing di mata wanita. Dalam artian kayak ini kenapa sih cowok-cowok mau Ya, sampai betul, iya. cabut ke Ya. sono, ngeluarin duit segitu Enggak, tapi banyak. pergeseran itu sekarang terjadi berkat timnas kita ya. Iya. Bahwa cewek-cewek itu benar-benar kelihatan banget bahwa pergeseran itu ada. Jumlah cewek itu lebih banyak. Surprisingly di akun gue itu gue cek juga kan. Iya. Di gue itu yang cowok 92-93%. Sekarang itu bergeser ke 90%. Jadi naik 3%. Naik Iya. 3% ceweknya. Enggak, itu iya untuk timnas ya. Ibu-ibu, Karena kan Enggak, mengidolakan. bukan. Cewek yang suka bola. Bola. Dimulai dari Mulai tap timnas. in ke bola. Iya, Iya. tapi kan kalau konsep klub gitu coach sampai terbang, gue tau lah investmentnya berapa bisa dihitung gitu. Terus Iya. yang gue bayangkan adalah conversation dia sama Andrea.
sayang aku mau keluarin segini untuk ini. Itu loh, itu yang gak kebayang. Kalau gue sama bini gue langsung nggak ada gitu udah pasti kan gitu. Tapi to be honest, gue di sini juga nggak sendiri. Gue punya partner. Oh, Gue ada partner. Itu, ada partner. Ada partner gue, Angga Dwi Masa Songko. Dia percaya sama mimpi gue. Inter Risti, Forza Inter. Ya kan? Mana nggak diundang lagi dia? Bentar. Who's this guy? Dia nggak tahu semua orang. Aduh, ada semua orang. Cuman Angga gerindra. Songko adalah CEO-nya Visinema. Jadi film-film Oh, 13 oke, film segala oke. macam itu Dia yang bikin. dia yang bikin. Dia Dia sutradaranya. produser, sutradara. Dia owner dari Visinema. Ownernya, oke. Nah, long story short, gue bersahabat sama dia di luar hanya film-filman kan, tapi Iya, juga iya. untuk dia termasuk orang yang bisa percaya untuk create leader-leader baru gitu. Nah, gue tuh Iya. bilang leader tuh bukan berarti lu jadi sosok pemimpin jadi Iya, bos iya, ya enggak, iya, tapi iya. percaya sama mimpi-mimpinya. Salah satunya adalah gue bilang gue punya mimpi soal bola. Jadi gue gak bisa jelasin semuanya, tapi kurang lebih adalah dia punya capacity-nya untuk nge-scale up mimpi gue, tapi untuk secara kreatif, investment, business development itu kita kerjain bareng-bareng. Tapi balik lagi pertanyaannya, kalau misalnya kemarin lu berani spending segitu, izin sama Andrea segala macam. Di dalam dunia ini kalau lu tahu gimana cara ROI, cara nge-ROI-in-nya, lu gak akan pernah takut untuk ngelakuin itu kan. Dan kalau mau setiap memulai bisnis, ini dari sudut pandang gue ya, bisnis adalah ketika lu berhasil mengalahkan rasa takut lu dulu kan. Kalau lu gak akan pernah step in bro. Benar. Itu poinnya. Harus bisa mengalahkan rasa takut. Ini rugi. Enggak mulai. Itu Tapi dalam lu udah hidup. mapping, Dalam hidup itu pasti ada risikonya. Tapi kan memperkecil. Gue masih inget 2016 di zamannya gue ancur-ancuran secara finansial. Gue cerita, gue kan deket sama Bimo. Gue cerita, lu tau si anjing ini jawab apa? Apa? Ya lu mah dikit lagi juga meroket. Anjay. Gue gak akan lupa itu. Dan dia mengatakan itu dengan as if masalah gue ini masalah kecil. Padahal gue itu hancur-hancurnya hancur. Dan Bimo dengan gak entengnya bilang, ya lu mah gue gak peduli, lu akan meroket. I said it loud. Yeah. Bener bro. And it happened. Iya. Meroket loh, luar biasa. Bener, karena waktu itu yang gue bilang ini kalau jadi konten kreator eranya waktu itu ya, kalau dia punya sisi originalitasnya, dia otentik, dia berani ngedobrak market, dia punya apa ya diferensiasinya, pasti dia bisa jadi top of mind. Ya udah, kalau udah jadi kayak Coach Justin udah top of mind lah. Yo, coba kalau misalkan medsos udah rame dari dulu, mungkin dia akan lebih meledak lebih dulu kali ya. Tapi memang semua ada terjadi kan ada waktunya gitu Iya. kan. Oke, kalau ngomongin balik lagi soal jersey lagi Bim. Jersey apa yang termahal? Nggak usah sebut harganya. Jersey apa yang termahal yang pernah lo ambil? Termahal yang pernah gue ambil. Dan paling diincar sama banyak kolektor jersey, bisa nggak kita pegang, kita ambil? Mahal tuh menurut gue, makanya itu dia mahalnya tuh Mahal dari sisi lo ngambilnya. mahal dari gue ngambilnya. Ya. Sama nanti yang berikutnya mahal dari sisi value-nya di mata kolektor. Yang pengen orang ambil juga. Pengen orang ngambil dari lu lah. Menurut gue yang paling mahal secara value itu baju timnas, pemain timnas. Gue punya Kurniawan Dwi Yulianto itu match issue Piala Tiger. Itu udah tanda tangannya, dilegalisir namanya istilahnya gitu. Itu long sleeve, nggak dia pakai, cuman itu match prepare, jadi disiapkan untuk pertandingan. Untuk pertandingannya Kurniawan pakai jersey tangan pendek. Menurut gue itu punya value. Kenapa? Karena sampai kapanpun ya jerseynya cuma segitu, diproduksinya di tahun itu cuma segitu dan satu di rumah gua. Jadi untuk pertandingan itu kalau correct me if I'm wrong ya, kalau misalnya untuk pertandingan kan disiapinnya 3 atau 4 Iya. Yang satu dipakai, yang 3, yang satu untuk pertandingan kalau amit-amit ada apa-apa, yang 2 ditaruh sama kitman-nya. Nah, itu long story short, satu dari rumah gua. Nah, itu yang value. Value Kalau kalau dari yang harga yang lo ambil? Yang paling mahal, nggak usah sebut angkanya, tapi jersey apa kita pengen Enggak tahu. sebut angkanya. Ya enggak lah, dia nggak Biar mungkin. orang punya gambaran. Nggak, jangan. Ternyata jersey semahal itu. Nggak, biarin kan Justin yang Oh, iya, minta, iya. kasih dikasih. Iya. Soalnya dia nggak pernah berani buka harga di depan Enggak mana buka pun. sekarang berani dia. gua tuh tapi Kisaran jujur aja, ya, kisaran sekarang kalau untuk yang jersey vintage itu ada yang dari 1,5 sampai yang 2 digit. Iya. Ada juga yang 3 digit, tapi itu udah collector Itu yang items banget lelang-lelang ya, biasanya. match worn. Misalnya Cristiano Ronaldo Iya. di Sporting Lisbon yang benar-benar match worn-nya dia itu udah pasti Iya, mahal banget. Itu Cuman udah gua 100 lebih tuh. could be ada yang harganya segitu. Makanya itu tuh nggak ada ukurnya Nggak lah. ada real, nggak ada patokannya lah. nggak ada. Sampai kayak kemarin yang paling gue suka banget adalah jersey nya Inter Milan, Ronaldo botak 97. keren ya. Anjing itu keren sih itu. Keren banget kan, Wah. yang garis-garis. Garis-garis. Yang Pirelli ada Pirelli. bintang, anjing itu keren Yang sih. iklannya di Planet Football dia gocek-gocek Martigiani itu kan. Iya, itu Gua gue aja- lihat
itu gue liat barangnya nih di ini bukan barangnya. Gue liat si jersey itu di San Siro. Oh. Jadi seprestis itu harganya ya lo. Iya. Itu match one jadi cuma satu ya itu lo bayangin aja harganya. Tapi lu berapa. kolektor Tapi gua jersey kan, gue akan kasih lu satu input. Jersey apa yang harus lu beli Mulai. yang 10 tahun ke depan harganya kan 3 digit. Oke. Gak percaya Kata-kata gue. gue, Kalau Hanif yang bilang gak percaya gue soal jersey. Soal jersey itu dia bias. Apakah ini lo mesti catat dan ini lo harus lo take in dari sekarang. Oke. Jersey warna ungu, new normal, nomor 28. Anjing. Nama belakangnya bad boy. Gimana-mana Iya. bad boy aja. 10 tahun lagi ya. Ini enggak, lu kan pernah ketemu di Berlin kan? Lu lihat jersey tiba-tiba ada Cimahi FC kan. Bener dong? Nah, itu kan tiba-tiba jadi meledak kan. Anjing Cimahi sampai ada di Berlin. Nanti catat kata-kata gua. New normal FC. Bangsat. 28 bad boy. Itu bisa 100 juta aja. Itu di mana gue bisa dapetin ya? Minta mecor Iya, dia. si anjing nih. Mecornya tungguin nanti dipakai. Itu yang isu yang pertama gitu. Karena udah ada nyerap keringat-keringat dia sama gagal penalti. Pokoknya gitu dah. Lebih ke arah memori gagal penalti. Nggak biasa kardus yang masuk nggak dibahas. Yang dibahas cuma yang gagal. Itu pasti banyak tuh yang ini. Apalagi kalau lo kejar tanda tangan dari sekarang, Bim. Wah, itu Bim lebih mahal lagi, Bim. Boleh kali Koci. Ya, dia dipercaya. Enggak, berarti jersey apa yang pernah lo ambil paling mahal? Jersey yang paling mahal kayak Belum dijawab nih, enggak usah sebut angkanya. Ya itu Kalau- tadi bukannya Ronaldo botak. Belum, dia belum ambil. Itu gak punya. Dia baru Gua ngambil. lihat doang. Itu gila sih harganya kalau yang itu. Itu pasti. tuh gila banget. Karena MU, gue ingat MU treble aja yang treble yang 98 itu aja ada yang jual tuh 30-40 juta. Nah, gue pengen tahu lo ada yang ngambil sekitaran situ nggak? Enggak ada. Nggak ada, bohong. Senyumnya aja sumbing anjing nggak mungkin. Nggak ada 29 tapi. Nggak, tapi 19 juta gitu ya. Enggak. Gue yang paling Yaudah apa aja jersey apa deh yang beberapa yang ajaib-ajaib ya, yang harganya lumayan yang gue punya, yang gue adopsi itu kayak Batistuta Nintendo. Oh itu mahal ya. Jadi itunya embossed player issue. Jadi kayak gini Nintendo. Iya. Dapatnya dari Edwin. Halo Edwin. Wah itu KW kalau beli dari. Tolong bagian sini dikat ya. Karena coach nggak suka. Sama itu Tapi ini gue udah punya bikin ceritanya nih. KW. Edwin kan punya koleksi Berkham banyak kan. Iya. Berkham gitu. Iya, dia fans Berkham ya. Lengkap dan keren-keren. Gue bilang, Win mau dong satu aja. Long story short dari satu lemari bro. Dia serius. Dia emang udah banyak banget juga. Dia emang. banyak, dia dari dulu suka. Emang kolektor dia Berjinya kan. sekarang ada di gua semua. Tapi itu keren-keren. Ya itu salah satunya yang valuable. Berkhampnya Matchworn waktu dia main di Inter Milan. Wah iya. 93 ya? 94 apa 9. Pokoknya dia 3 tahun kan Iya, di situ. Nah, itu salah satunya. Itu Matchworn pertama gua yang gua pegang kayak gila keren banget ya. Karena di stitch bro nomor punggungnya. Nggak di sablon, dijahit-jahit gitu. Jadi emang detailnya keren. Itu Batistuta terus ini Alfie Haaland. Terus Ini jersey apa yang ya ini apa? ini tuh gue storynya gue pengen banget ini karena gue suka warna kuning. Terus ini kan Oh, ini Forest ya? Iya. Nottingham Forest. Tapi Bagus ini sih. Alfie Haaland, Baru bapaknya lihat Haaland. gua Forest punya jersey gini. Iya. Jadul. Forest kan merah. Gue pikir harusnya. tadi pas dia awal mau Away-nya bawa, ini. gue pikir Watford anjing. Ternyata Nottingham Ini Forest. away-nya pasti ini. Ini kan berapa Bim? Ini nah itu dia Ya. gua lupa. Jangan kasih pertanyaan susah coach. Kalau lo pernah bilang pengetahuan bola gue segini-gini. Masih sama. Gue masih segitu, enggak berubah gue. Ya kalau gitu jersey apa yang benar-benar sekarang kolektor-kolektor lain juga wah anjing Bimo punya jersey ini, punya jersey ini. Dan lu merasa anjing nih ternyata value-nya segede ini gitu. Ini yang mau gue sampai di sini. Good question banget karena banyak orang mau mulai jadi Sebagai host keren ya. mau jadi Emang salah lu ngomong gitu sama Panji. gue jadi tahu selama ini dia nggak pernah dapat validasi. Betul. Karena di sini dibully terus. Bangsat itu. Dia tuh punya nama sekarang. Bangsat. Namanya apa? L Studio. Artinya dia di studio terus. Kita jalan-jalan. Panji di studio. Bangsat. Makanya pindah ke gue aja. Gue aja minta Hanif tadi. Tadi pertanyaannya Jersey apa yang value-nya sampai kolektor lain tuh wah keren Bimo. bukan punya itu ini. anjir tuh. Baru Bukan. gue puji Iya. pertanyaannya dulu lupa. Ah, lu gimana sih, Ji? Lalu gimana? Masa lupa? Pertanyaan apa sih? Itu tadi jersey apa yang Bukan. Tips Bukan. Oh, ya jadi banyak zaman sekarang
yang baru mulai ngoleksi ini, gue nggak sebut yang sesepuh. Kalau sesepuh kan mereka udah ngerti banget ya. Kolektor ya. Tentang perubahan harga, marketnya bakalan bubbles kalau lu goreng terlalu dalam gorengannya gitu. Jadi lu mesti mainnya emang stabil aja pelan-pelan. Tapi banyak juga orang-orang yang baru mulai koleksi, salah satunya termasuk gue. Berdasarkan awalnya juga gue FOMO kan, ngeliat yang warnanya lucu, ini kayak ini kayaknya rare nih, ini menurut gue bakal susah. Percayalah jersinya itu pasti akan ada, cuma lu sabar atau enggak aja sih. Jadi kadang-kadang rasa tidak sabarnya itu yang ngebuat harganya jadi pop up, jadi eksponensial. Nggak ada parameternya, tergantung supply and demand. Bener. Jadi kalau 10 orang bilang ini rare, orang ke-11-nya baru mulai ngoleksi itu rare ya, dan gue pengen dapat validasi dari bukan validasi, maksudnya gue pengen dianggap gitu. Misalnya dia akan coba cari itu supaya dapat validasi itu, ternyata jersinya supply-nya selama ini ditahan aja gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu lah. Jadi kalau mau belanja pelan-pelan aja, santai. Jadi nikmatin prosesnya. Dan buat gue jersey itu bukan tentang ketika lu punya jersinya sih, tentang huntingnya men. Jadi Carbida tuh tentang DNA hunting, berburunya kayak nyarinya kemana, terus bisa ketemu sama, kemarin gue ketemu sama Mark Klok, dia punya satu jersey, bukan hanya jersey Persibnya, tapi juga dia punya satu jersey untuk charity gitu. Jadi itu yang gue experience kayak gitu yang gue cari gitu. Ih bagus Ji, gue jadi terinspirasi Ji. Apa ini? Kita mesti bisa ngoleksi tapi dengan market berbeda Ji. Apa itu? Kita kumpulin jersey pemain semenjana. Jadi kayak Modric. Iya, enggak. bukan. Itu mah Mega Bintang itu tuh Oke. calon future Siapa gold. yang- Contohnya kayak dulu kalau Juve ya, kan gue ngerti Juve. Oh. Milos Krasic. Anjing. Kenal nggak lu? Ini tuh nggak tahu. future. Kalau fans Juve pun nggak peduli sama sekali. Lu tau Cowok itu anjing. Zenek Grigera. Anjing keren bek kanan, banget kan lu. Kroasia. Manuele Grigera Blasi itu anjing. main di Ajax kan dulu. Main di Ajax dulu, Iya, free iya. transfer ke Iya, Juve iya, bek iya. kanan. Dia Ceko kan? Iya. Ceko, ya. Jadi maksud gua kita jadi spesialis pemain semenjana Ji. Gitu Ji. Ya, harganya juga semenjana, Iya harusnya, itu ntar. udah pasti nggak balik modal Ji. Ya, Maksud gua semenjana, gimana anjing. ide gua bagus kan ya? Nggak, Iya. nggak ada bagus-bagus ya. Ya menurut gue itu ide yang echo chambers ya. Rame dulu doang. Jadi kayak Rame sendiri aja. Jadi kan orang tahu, kalau gua mau nyari pemain ini nggak Harus jelas, ini. gua belinya di Hanif. Anjing, Gitu Ji. anjing. tapi banyak nih serius pemain-pemain yang kurang jelas itu emang ada Banyak, market yang justru. namanya Iya. tim medio. Jadi medio-medio itu Ada justru. emang ada marketnya. Ya udahlah dia nggak bakalan koleksi. Dia Gue pakai jersey yakin yang nggak bininya pernah pasti dia. nggak setuju. Gue yakin banget. Pakai jersey yang gak pernah. Oke, kita ngomongin dari Carbida sekarang. Jersey aja gue dari Justin semua. Timnas. Semua. Juve aja gue dapetnya dari dia aja. Selain Carbida, lo kan juga lagi sibuk film ya. Sekarang film apa ya? Project terdekat. Ya, ini yang Korea-Korea itu ya. Bulan Desember ini kami tayang film Cinta Tak Seindah Drama Korea, itu produksinya dari Imaginary. Oh bentar dulu. Berarti lu ikutan project yang Bambang Pacul juga? Korea-Korea itu? Bukan, beda. Korea-Korea Selekau anjing. Beda proyek. Beda Korea. Sorry. Kan gue bilang tadi pengetahuan bola gue masih segini ya. Nggak nyampe ke sana. Berarti sebulan di Korea tuh? Waktu itu produksinya sekitar guanya tuh 2,5 minggu lah di Korea. Oke. Terus filmnya akan tayang di bulan Desember tanggal 5. Perannya ceritanya gue boleh spoiler nggak ya? Jadi ceritanya berkisah tentang seorang perempuan bernama Dea yang punya kekasih yang udah mapan, yang udah ngasih semuanya untuk Dea supaya dia bisa hidup, layak. Enak. Tapi long story short dikasih surprise untuk ke Korea karena dia suka banget sama segala sesuatu yang berhubungan sama Korea. Ternyata di Korea bertemu sama kisah lamanya. Gitu. Lu Nah, kisah itu lamanya? lu, kisah lamanya. Gua adalah pria mapan itu. Pahit. Lu lebih cocok yang kisah boy-nya. itu. Tukang nikung orang. Yang rusak semuanya lu lebih cocok gitu kan. Kalau yang sama Sheila dulu apa? Yang lo toxic itu? Jalan jauh jangan lupa pulang. Nah, Itu nggak perlu pendalaman kan? Toxikan DIY banget kalau itu. Tapi ya. justru ya kalau marah-marah teriak-teriak itu buat gue agak susah sih bro. Kalau jalan jauh jangan lupa pulang. Ini tuh menurut gue di cerita Tak Seindah Drama Korea tuh jadi lovely yang matanya gitu. mata Itu mapan. agak tricky untuk ngejagain karakternya. Tapi kalau dari sekian banyak peran kan lu banyak perannya unik-unik ya. Dulu ada yang jadi banci, terus ada yang jadi cowok toksik, terus ada yang jadi penjahat. Apa yang dulu yang jadi penjahat? Ya, Reno. Banyak dia mau Banyak penjahat. penjahat yang film action. Reno di Serigala Terakhir. Oh gangster. Gangster itu juga pernah kan. Gangster. Ya kan? Itu maksudnya Iya. peran-perannya tuh unik-unik gitu. Mana yang paling challenging buat lo? Semua challenging sih. Jadi menurut gue kalau
Gue pernah dapat kata-kata ini. Gue gak klaim kata-kata ini dari Muhammad Khan. Dia bilang kalau jadi aktor tuh harus mencintai semua proses observasinya dan jadilah berwisata karakter lah dengan kesempatannya. Jadi sama ketika lu ngejalanin hidup lu dalam satu grafik yang sama aja mungkin akan banyak yang ngerasain bosan segala macam. Nah, gue tuh ngerasa untuk stress coping gue adalah lari ke karakter-karakter itu. Menyenangkan banget karena buat gue lebih prefer untuk bilang pekerjaan gue adalah sebagai seorang entrepreneur. Tapi kalau untuk hobinya ngapain? Maksudnya passion gue tuh apa sih di film, di bola gitu. Gitu. Okay. Tapi ya semenyenangkan itu sih karakter-karakter di film. Justru lu bukannya pengen malah di zona nyaman dengan peran-peran yang kayaknya gue udah gampang nih, tinggal gue masuk, tapi justru lu lebih pengen berchallenging dengan itu, mencoba-coba peran baru gitu ya. Iya, dan kalau semakin punya, jadi kalau observe gitu kan, ketika lu observe sebuah karakter gitu ya, lu kan ketemu orang baru, ketemu berapa lama problem biasanya baru. mendalami peran gitu? Kan kadang ada yang katanya sampai menjiwai banget sampai harus butuh waktu untuk balik ke orang normal gitu. Lu sampai pernah segitunya nggak? Pernah. Itu yang Jakarta Undercover kayak gitu. Ya? Terus si Moreno juga kayak gitu. Gue lumayan lama tuh recover untuk balik ke gue bukan so aktor ya, tapi maksudnya kalau lu kan ada kan yang so aktor gitu. Lu gak usah minder nih, maksudnya gak usah underestimate diri lu sendiri, lu udah aktor besar, Masa sih? Kecuali lu ngomong sama kita 10 tahun lalu masih di ruang hijau itu ya, lu udah aktor besar Bim gitu. Sekarang lu udah aktor besar. Aduh, gue gak ngerasa gitu lagi. Gue masih belajar, never ending learning process buat gue. Pasti. Pendalamannya berapa lama tergantung sama project filmnya bro. Ada juga yang ngasih kayak waktu itu sama Hanif. Gue kan pernah satu project film sama Hanif tuh, Pemburu di Manchester Biru. Cepat itu pasti ya, gak butuh lumayan lama Hanif ya. Lumayan lama. Tapi yang gue appreciate adalah waktu itu Bimo waktu di set nih, kan kita udah di situ. Dia sehari sebelumnya ngilang bro. Sehari ini hari pertama mau take nih dia ngilang nih. Dia sama Dodot ngilang. Jadi gue nggak tahu, gue nyari dia di mana, gue nggak tahu. Gitu kan. Dodot tuh pas hari H udah jadi. Jadi pas hari H mau take nih, udah mau di set nih, dia udah bukan Bimo lagi, masuk ke set tuh udah jadi Pringga gitu. Nah itu yang gue anjing, emang aktor beda ya gitu. Masih belajar gila, jangan gitu-gitu. Keren men anjing. Oke, oh gini, nggak bisa dihubungin, gue nyari apa enggak. Jadi gue udah, hari H udah jadi dia gitu. Nggak tahu lah perjalanannya mungkin pijet dulu atau apa, gue nggak tahu ya. Gue reading berdua sambil dingin-dingin. Tapi idola lu siapa Bim? Kalau di aktor Bim? Oh di dunia keaktoran di Indonesia. Kalau di luar negeri gue sukanya Daniel Day-Lewis. Siapa itu? Gue nggak tahu. Itu keren. Daniel Day-Lewis keren. Apa Lincoln pernah jadi Lincoln. Film apa lagi banyak film yang banyak nominasi Oscar juga banyak. Gangs of New York. Ya, Gangs of New York. Jadi The Butcher. Banyak deh dia filmnya. Terus Tom Hardy yang sekarang gue suka Tom Hardy, Christian Bale. Tapi kalau untuk Indonesia gue nggak ada yang peran-peran baik idola dia anjing, peran-peran dark semua anjing. Ya, mungkin itu yang deket kalau ya. Kalau di Indonesia siapa? Indonesia gue suka sama Abimana. Karena dia ngajarin banyak hal. Gue suka bukan berarti actingnya lebih bagus daripada yang lain gitu di mata gue, enggak, tapi gimana caranya mereka bisa estafet kemampuannya gitu dan gak pelit ilmu yang ketemu sama gue kayak Mas Lukman Sardi, Chico Jericho, Oka Antara, Abimana, itu orang-orang yang gak pernah pelit sama ilmu. Adina Wirasti. Tapi yang nurture, yang benar-benar berasa nurture banget. Siapa yang pelit sama ilmu Bim? Ada lah. Ada aja, bukan pelit. Mungkin dia nggak tahu cara mengartikulasikannya untuk lu untuk transfer untuk ilmunya. Lu, untuk lu bisa jadi develop karakter diri lu gitu. Cuman ada juga yang kayak gitu, yang cool gitu. Cuman kalau emosi sekarang bisa bikin gue ngerasa banget berdampak dalam hidup gue, ya Angga sih. Angga tuh sebagai sutradara, as a leader juga, as a brother juga. Jadi kayak dia nggak main Angga ini. Enggak. Dia udah. Dia di belakang layar. Di Beyond lah. Udah. Ya, duitnya udah kebanyakan coach. Oke, kalau gitu sekarang saatnya kita bermain games karena Bimo adalah pemain film, seorang aktor. Kita akan bermain games tebak judul film di mana yang udah pasti Justin kalah di sini. Karena dia nggak pernah nonton film. Oleh karena itu demi kemenangan kita 100% digaransi. Jangan bilang nggak pernah nonton film. Nggak pernah nonton film, jarang nonton film Indonesia. Dia nonton film cuma disetel terus ketiduran. Itu di bioskop. Enggak. Dia marah-marah dulu Ji. Ini film apaan sih gitu kan. Baru itu dia mati. Gue sering ketemu lu di bioskop malah beberapa kali kan. Ya kita akan bermain tebak judul film. Aturan mainnya setiap tim terdiri dari 2 orang, yaitu
Koci sama Bimo biar kita pasti menang Ji. Oke. Ya. Gua sama Panji gitu kan. Menang lah Dan kita, lu gila. Satu orang akan bertugas sebagai pemberi clue dan satu lagi akan menjadi penjawabnya ya. Satu tim memiliki waktu 90 detik. Wah, lama nih untuk Susah menjawab lagi 10. film, anjing. 90 detik untuk 10 soal. Oh, 10 soal. Ya. Penjawab mengangkat soal di atas kepala, rekan setim memberikan clue. Pemberi clue tidak boleh menyebut langsung judulnya. Bentar, film Indonesia. Campur. Gue sorry, gue punya pertanyaan yang menurut gue ini akan gue lanjutin atau enggak? Ada hadiahnya enggak? Nggak ada. Ya kalau nggak ada hadiah, Iya. Itu cuma Ada jersey Utrecht. Iya. Jersey Utrecht lumayan ya. Lu kalau soal hadiah ya nggak kesini. Ini bukan tempatnya untuk hadiah giveaway atau apa. Salah tempat lu. Dan yang pasti pemberi clue tidak boleh menyebutkan kata yang ada di judul film tersebut atau translationnya gitu. Kalau bahasa Zimbabwe-nya boleh kalau lo bisa ngomong bahasa. Oke. Untuk setiap foul dikurangi 1 poin apabila melakukan pelanggaran. Pemenang yang paling banyak menjawab yang benar dalam rentang waktu 90 detik. Let's go. Ayo. Siapa dulu? Sweet dulu. Lo kan jago sweet. Kan jago sweet. Juara bertahan sih 1 2 3. Ini normal, sweet normal. Pasti Indonesia. Satu kali. Iya, 1 kali. 1 2 3. Hajar. Gimana? Jago sweet anjing. Jago sweet. Sotoy. Mau main apa lempar? Main lagi. Ngapain lempar? Bagus Ji, kita belajar dulu. Siapa Ji. yang Yang jawab dia, gue kasih clue aja karena dia lebih ngerti. Tahu apa? Dia juga ngasih clue-nya aneh-aneh. Iya, anjing ngasih clue-nya aneh-aneh anjing. Kalau di atas jidatnya. Kopiah nomor 1. Nah, tuh. Ayo mulai dihitung nih. Kasih waktunya ya. Pemain Belum. Bim, kesini dikit Bim biar kelihatan kamera Bim. Gini. Gitu. Gini. Ya dia bisa ngeliat tapi. Iya. Nah gitu. pemain MU bikin film, tinggal di LA sekarang. Yang main cewek India kalau nggak salah. Film drama. Dev Patel. Pemain MU. Nama filmnya. Nama filmnya tentang pemain MU. Film humor. Dia ngasih. Nggak tahu Pak. Pemain MU yang nikah sama Spice Girls. Film David Beckham tapi apa? Nggak tahu. Dia pernah bikin Masanya pas dulu pas. Enggak, judulnya mirip itu, ada pakai nama dia. Bandit Like Beckham. Ya, betul. Pang. Kapal cruise, film drama. Titanic. Ya. Easy peasy. Nah, ini gue nggak ngerti ini. Oke, next dulu. Film tentang lukisan yang dicuri. Curi dari Saleh. Ya, betul. Anjing kok dia tahu. Pemain tentang pemain bola terbaik di dunia dari Brasil. Pele. Ya. Susah dong. Pemain tentang agen. Bukan agen Agen galon. agen American football. Ngetop banget. Berkat football. Aktornya main di banyak film. Lupa. Pemain Itali tentang mafia yang paling top. Film tentang Italian mafia. Anjing gue bukan Scarface ya. Godfather. Iya lupa. Yang tadi Jerry Maguire. Maguire ya. Show me the money. Harusnya lu ngomong show me the money. Siapa? Gua kasih clue ya. Ya udah. Anjing gua. Yang mencuri Raden Saleh, gue nonton itu, makanya gue tahu. Kok tahu makanya kaget. Itu yang bikin Angga. Dia ngasih clue. Bagus itu. Oke, megang. Yang tuan-tuan itu gue nggak tahu. Ada film apalah tentang. Aduh gua film-film udah gak ada yang ngikutin lagi anjing film lokal. Berapa tadi? 4? 4. Let's go. Lu nggak boleh lihat Panji anjing. Filmnya Bimo yang bareng Angga Sasongko yang terakhir. Anjing gua gak tahu. Salah. Action. Oh, itu bom berapa? Iya, itu dia. Harus tepat. Gak tahu gua 30 Harus tepat. Enggak dong. Bom doang dia bilang. Ya udah gua lupa, ntar lu pas dulu anjing. Gua lupa nama filmnya. Film tentang naik gunung. 5 cm. Ayo, kasih gua lagi. Bom lu terus. Ayo, series pertama Raditya Dika di YouTube yang terkenal banget. Kambing jantan. Enggak, yang bukan. pertama YouTube yang bareng Kambing sama- betina. Gak tahu anjing, gak tahu. Ini yang musical Udah menang ini lagi kita. Emma Stone. Ayo.
Oh, La La Land. Anjing tahu Lolan. Yang film pertamanya Bene yang meledak banget tentang Batak-Batak. Anjing, keluarga Batak itu yang gue Iya, lupa lagi. ayo. Nggak tahu pasti lu anjing. Film pertamanya Iko Uwais yang top banget. Action. Tentang gedung. Terit. Oke, ini legend banget tentang Jackie Chan ngajarin anak tentang silat. Oh, ini Karate Kid. Oke, sikat. Terus Ya udah Empat, pasti tadi. film gua satu-satunya. Pemburu Manchester. Oke, sikat. Anjing udah menang bangsat. Filmnya Brad Pitt tentang mitos Yunani. Oh, Troy. Ya, oke. Udah pasti chemistry kita ya. Berapa ya? Apa sih tadi nama itu? Gampang filmnya. Apa nama film? Gua ada Jeremy gua. Terus ada film tentang apa lah itu nggak ngerti gue. Itu film apa tadi yang bom apa? Bom 13 bom di 13 Jakarta. Jakarta. Ada di Netflix anjing. Iya, Bom doang lo. Gua nonton tapi gua lupa nama filmnya. Terus satu lagi tadi apa yang gua bisa jawab ya? Gue nonton kapan bomnya nih gitu. yang kambing jangan yang jadi apa? Malam Minggu Miko anjir. Malam Minggu Ya gua nggak nonton, nah itu gua nggak pernah nonton. Nah, Kalau itu- si itu yang Bene. Apa? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Oh iya ngeri sedap anjing. Iya, Lupa. itu Oke, tentang keluarga dari Batak, Main ya. Games kita akan sekarang menjawab pertanyaan dari Dopot saya tentang Ganjil buka lagi Bimo dong. pastinya. Kita lihat Ya. jersey pertama yang dibeli apa Bim? Dari Ajax Ajax. Jersey pertama yang dibeli dulu beli pakai duit sendiri deh. Bukan Oh. kalau dulu kan bukan pakai duit sendiri karena Ajax itu kan. Liverpool Steven Gerrard yang 98 yang rookie-nya dia pakai nomor Oh, 28. masih ya. Lu apa? Oke. Jersey pertama lo? Beckham Cobra. Lo? Gue Ajax. Utrecht. Gue waktu itu di bulan umur berapa ya? 12 13 tahun. Itali. Timnas Oh, Italia. kan dia kan tuh timnas Itali. Gue Juventus 98. Juventus 98 yang ada kapal-kapalnya jadi gitu. Sony. Yang lagi Oh, dalam Sony. periode curang-curang itulah. Oh ya tahun Calcio 82 gue timnas 82. Italia. Oke, lanjut. Muhammad_Ramdhani. Bang, kenapa jersinya long sleeve semua? Nah, Karena long sleeve itu Makanya gue kasih short sleeve. Enggak kan lu pasti pengen nonjolin otot dan tato, Bim. Iya, Jadi kenapa lu tutup gitu dengan long enggak sleeve? lah, justru gue pengen punya entitas yang beda aja sih sama gua. Sama long sleeve itu punya value scarcity mahal lebih rare, lebih susah untuk dicari. oke. Karena sekarang ada hashtag saves long sleeves kan, jadi kayak Oh. kalau Gitu. bisa diproduksi lagi karena jarang Iya, pemain yang udah pakai Iya. long sleeve. Karena rata-rata yang pendek terus dikasih apa dalamnya? layer base layer Iya, gitu iya. kan. Iya. Oke, dari Victor Hamdani, Bimo masih susah nyebrang jalan raya nggak? Susah nyebrang jalan Dulu raya? gue kalau nyebrang mesti pegangan kanan kiri gue karena nyokap gue selalu ngajalin kalau nyebrang jangan sendiri, harus hati-hati gitu. Ya masa sekarang gue udah main film dador mesti nyebrang. Tapi Bimo nih dulu kalau Iya gua sih, anterin masih. pulang, asli nih orang nih benar-benar menghargai nyawanya banget. Jadi kalau gua nyetirnya agak sedikit ngasih, ya anjing nih bahaya anjing. Dia teriak anjing di mobil dia Nggak benar-benar percaya gua. menghargai nyawanya banget. Ya bukan lu kalau mobil lu Ferrari gitu buat ngepot-ngepot nggak apa-apa. Mobil lu tinggi kayak kaleng gitu men dulu gila. Anjing Lucu kayak banget kaleng. nih Bimo anjing. Enggak, kalau Oke. dia gue beda. Dia selalu inget lagu yang nggak suka yang keluar terus pas dia ikut. Oke, dari Aditya Arza, semua hobi ada masa jenuhnya. Kalau hobi jersey ini misal bosan, apa akan dijual, apa dilelang, atau keep terus sampai debu atau rusak sendiri faktor usia? Gue masih belum bisa decide sih sekarang pertanyaan kayak gini, tapi nggak ada yang nothing lasts forever lah. Maksudnya Ya. lu kalau Iya. bilang selamanya akan Betul, begini, betul. lu akan ngeliat perubahannya juga. Sekarang gue masih ngikutin strategi gue atau ideologi gue pengen nge-keep dulu sampai certain point lah, sampai titik tertentu. Oke, ini dari netizen juga Dede Elrian. Gua baru tahu nih. Ada spekulasi, lu pernah cerita bahwasan dulu pernah disuruh bikin kopi dan orang ada yang menebak bahwa itu adalah sebuah band. Apakah benar? Oh jadi waktu itu gue waktu acara MTV, karena gue dulu udah di VJN kan, pas gue MTV itu emang setelan gue juga bocil-bocil lah pada masa itu, pakai celana pendek, sendal hotel. Akhirnya disuruh bikin kopi sama salah satu band yang datang ke situ. Bandnya keren waktu itu, tapi bukan Raja. Jadi kalau lu Raja. berspekulasi soal Raja, bukan. Bukan. Jujurlah pada, bukan itu lagunya. Anjing, pecah banget. Gue pernah ngundang di Shopee Live, men. Siapa? Raja. Itu Raja buat pick day gue. Anjing, top banget. Mana nih? Itu Raja. satu studio bernyanyi. Itu Anjing. tahun berapa nih? Itu 2000 berapa ya? Gue undangnya. 11 apa 2020? Enggak, recent kok 2019 kalau gue nggak salah. Gitu. Jadi gue bikin satu hari di mana semua band-band gue kumpulin gitu. Dan penutupnya paginya 420, terakhirnya Raja.
Wah anjing itu top banget itu. 420 juga keren. Iya. Ari kan. 420 baru denger gue lagu. Ya. Ada band itu. Oke, terakhir next project lo sama Carbida ini goalsnya apa sih Bim? Maksudnya apa yang mau lo kembangin dari Carbida ini ke depannya? Ya just for fun aja sih. Anjay, jawaban diplomatis. Kalau dia menikmati pasti berlanjut terus kan. Iya. Dan nanti akan kelihatan seperti Kemarin udah sendiri. ketemu Azim, udah ketemu PSSI kan pasti ada Ya yang maksudnya gue ngejalanin ini penuh dengan damai sukacita gitu, nggak ada Passion, beban. ya, ya, Passion ya. aja. Jadi kalau Jadi misalnya jalanin aja. Betul, kalau betul, lu aiming terlalu jauh ternyata Iya. lu kejauhan sini balik lagi daripada gue cerita mimpi gue terlalu jauh. Iya, betul. Mending gue bilang gue step by step pelan-pelan aja. Dan ntar datang sendiri. Brand-brand duit-duit Ada lah, itu datang pasti lah. sendiri. Amin. Happy, dibawa happy aja sih. Udah jalan-jalan gitu udah happy. Sekarang bisa diundang ke sini aja buat gue udah kita happy bisa blessing mendownload banget. dong. Gila seorang Gendra Bimo aktor terkenal. Gue deg-degan nih kalau sampai nggak 1 juta views. Pressure. Tapi gimana ngeliat tatonya Hanif waktu itu di GBK? Dia napa gue pakai tato sekarang. Gue baru ngomong, nih si Hanif norak banget pakai tato. Ini dia nanya, itu tato beneran nih? Anjing. Gue lihat, gue sampai cek kan ini emang 15.000 anjing di TikTok anjing. Kenapa sih gue nggak boleh banget anjing Boleh, sehari boleh anjing. bro. Masa ketemu Bimo yang tatoan beneran ini Iya, lucu anjing. Lu ketemu orang yang full tato gitu. Iya anjing langsung nyungsep gue kayak anjing bener ya Bimo kok bener ya tatonya gitu tai banget anjing. Tapi ya kalau gue boleh ngulang sih, sekarang kan tato udah makin modern, udah macam-macam. Ada tinta yang dari vegan, tinta vegan, jadi bisa hilang dalam 6 bulan 7 bulan katanya. Ya maksudnya gue yang udah modern banget. Terus bisa gonta-ganti. Lu mah for the sake of pengen gonta-ganti pasti. Ya, karena kalau lu Nggak satu bosen gitu ya? ngeliatin, iya Bosen juga ya? ya kadang-kadang ada Lu kayaknya bertambah ya dari terakhir gue lihat. Iya, ini sekarang nambah kanan kiri. Iya. Oke, thank you Bimo sudah hadir di sini. Good luck buat project film-filmnya. Terima kasih. Dan juga buat Carbidanya, semoga Amin. bisa memenuhi mimpi lu dan juga banyak brand-brand pastinya yang bisa mensupport lo ya. I just wanna useful, helpful gitu sih. Jadi mimpi gue Dan yang penting enjoy the moment. Enjoy aja, enjoy the moment. Oke. Gimana? Ntar boleh reuni lagi mereka berdua. Thank you Bimo sudah ada di sini dan pastinya kalian buat Dopotsai bisa request juga tamu siapa yang akan kita undang. Gimana kalau double saya request hostnya Bimo sama Coach Justin? Ya bisa. Tolong datengin sponsor dulu tapi ya. Oh itu doang challenge-nya. Saksikan terus podcast selesai yang kita tayang di YouTube Coach Yasin tiap Jumat jam 7 malam. Akhir kata selesai itu cicilan. Thank you semuanya. Bye. Ball 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game.